yaitu adenani. Pertanyaan yang pertama, tantangan apa yang paling membuatmu stres dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kamu biasanya mengatasi stres atau perasaan cemas? Saya alami depresi, saya juga membuat suatu refleksi. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada kegiatan atau fasilitas di sekolah yang menurutmu membantu menjaga kesehatan mental? Literasi dan juga Yang ketiga, apa yang menurutmu kurang dalam mendukung kesehatan mental dan fisik siswa di sekolah? Pertanyaan berikut adalah solusi. Kegiatan apa yang paling efektif untuk membantumu rileks dan mengurangi stres? Kegiatan apa yang paling efektif untuk membantumu rileks dan mengurangi stres? Pertanyaan kedua, apa yang ingin kamu lihat lebih banyak di sekolah untuk mendukung kesehatan mental dan fisik siswa? Apa yang ingin kamu lihat lebih banyak di sekolah untuk mendukung kesehatan mental dan fisik siswa? Pertanyaan yang ketiga, jika kamu bisa mengubah satu hal di sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan siswa, apa itu? Sekian dari kami, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, kali ini kami lagi bersama dengan responden dari kelas 12 yaitu Kristi. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan singkat, yaitu yang pertama, apa yang paling membuatmu stres dalam kehidupan sehari-hari sebagai ibu? Jadi yang sering membuat saya stres dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai siswa, yaitu yang pertama tugas sekolah yang menumpuk, lalu manajemen waktu yang kurang baik, lalu ekspektasi orang tua yang begitu tinggi kepada saya, dan juga lingkungan pertemanan saya. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana yang biasanya mengatasi stres atau perasaan cemas? Yang sering saya lakukan itu ketika saya pulang sekolah, saya beristirahat, tidur siang, sambil mendengarkan musik. Pertanyaan yang berikutnya, apakah ada kegiatan atau fasilitas di sekolah yang menurut Itin membantu menjaga kesehatan mental? Menurut saya di sekolah ada fasilitas seperti bimbingan konseling atau BK yang dapat membantu saya dalam menjaga kesehatan mental saya. Itu saya bisa bercerita kepada guru-guru BK dan juga adanya kegiatan ekstrakurikuler. Pertanyaan yang keempat, apa yang menurutmu kurang dalam kesehatan mental dan fisik di sekolah? Menurut saya yang kurang itu dalam kehidupan kita di sekolah itu dalam pertemanan. Jadi banyak sekali teman-teman yang saling menjatuhkan seperti bully satu sama lain. Terus ada yang teman hanya sekelompok itu saja, mereka berteman per circle. Jadi itu menurut saya dapat merusak mental seseorang. Berikutnya kami akan menanyakan solusi. Dari Itin. Yang pertama, program atau intervensi apa yang efektif dalam meningkatkan kesehatan mental remaja? Kalau menurut saya tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya lebih ke melakukan hobi-hobi saya seperti membaca buku atau membaca novel, buku cerita, lalu bermain musik dan juga mendengarkan lagu. Baik, untuk solusi yang kedua, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam memberikan layanan kesehatan mental kepada remaja?
menurut saya kendalanya itu remaja zaman sekarang itu kurangnya untuk mendengarkan orang lain. Misalnya ada tenaga kesehatan yang datang sosialisasi ke sekolah, para remaja atau siswa-siswi itu lebih banyak sibuk dengan kegiatan mereka sendiri, macam berbincang dengan teman atau mereka sibuk sendiri untuk bermain HP tanpa mau peduli dengan apa yang disampaikan oleh para tenaga kesehatan. Solusi yang berikutnya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental? Jadi menurut saya dapat melakukan kegiatan sosialisasi. Jadi sosialisasi ini tidak dilakukan pada anak-anak saja, tetapi kepada orang tua juga. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, apabila anak-anak itu tidak menghiraukan apa yang disampaikan, jadi orang tua juga itu bisa mendengar dan bisa menuntun anak-anaknya untuk dapat menjaga kesehatan mental. Sekian wawancara kami bersama narasumber, yaitu Kristi dari kelas 12. Terima kasih. Selamat pagi, sekarang kami sudah bersama dengan responden kedua kami, Pak Aris sebagai guru BK. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Di sini kami menyediakan 6 pertanyaan untuk Pak Arya. Oke. Langsung ke pertanyaan pertama. Tantangan apa yang Pak hadapi dalam mendukung kesehatan mental siswa di kelas? Saya jabarkan saja. Sebenarnya ada satu menurut saya selama yang saya bekerja sebagai guru ada 3. Pertama waktu, kedua tenaga guru, yang ketiga situasional. Waktu saya mau bilang kadang ketika saya mau berhadapan atau berikan layanan di kelas, ada saja masa tertentu yang mungkin ada satu siswa atau mungkin dari guru mater atau guru baru yang datang untuk minta, Pak, tolong ini, jadi saya harus menggunakan kelas tersebut. Kedua, tenaga guru di sekolah ini memang sebelumnya memang hanya ibu yang murah. Dengan adanya saya berarti tim 2. Bagi saya masih kurang karena dari 2 guru harus melakukan pelayanan ke 1000 siswa. Jadi sudah jadi tim dari kelas 1, 2, dan 3. Yang terakhir situasional, balik lagi sama seperti yang saya jawab pertama. Situasionalnya seperti misalnya saya sudah buat janji dengan si A, tapi kita tidak tahu di situasinya bahwa nanti tiba-tiba si B, C, dan D, dan seterusnya juga butuh pelayanan saat itu juga. Jadi keterbatasan situasional juga ikut mempengaruhi, menjadi kendala. Ke pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Pak khawatir tentang kesehatan mental siswa saat ini? Akhirnya saya mau bilang kami sebagai guru dan buat saya ya, pelayanan kami terbatas dalam waktu 8 jam di sekolah. Tidak serta-merta bisa ikut turut mengontrol keadaan siswa keseluruhan dalam 24 jam seharian, apalagi terjadi setiap hari. Jadi kekhawatiran saya bisa dibilang ada yang memang pada saat itu saya dapati lalu saya tangani baik, tapi yang tidak saya dapati dan saya tangani lalu dia berkembang atau melakukannya dengan caranya sendiri dan itu mungkin caranya salah, itu bisa jadi hal yang mungkin bisa jadi beresiko. Pertanyaan ketiga, bagaimana Pak mengelola stres yang mungkin Pak alami sebagai seorang guru? Semua bidang pekerjaan atau hal yang kita lakukan pasti ada kendalanya. Jadi untuk kalau saya mau kelola sederhana saja, paling akhir pekan pasti saya rasa kalian orang muda juga pasti pergi ke teman, duduk cerita, pergi kemana, pergi makan, dan sebagainya. Saya juga gitu, paling janjian dengan teman, duduk di mana atau duduk di rumah kawan, hanya duduk cerita, kelakar, bercanda, jamnya pulang tidur ya bisa pulang. Kan seperti sederhana gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, program atau kegiatan apa yang telah Pak lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa? Baik, sejahtera saya rasa belum karena saya belum melakukan namanya bicara program pasti skala besar. Sejauh ini saya punya pengharapan bahwa suatu saat mungkin dengan upayanya dari kami berupa saran, nanti didukung dari pihak sekolah, kiranya bisa mendukung kegiatan dalam masih besar seperti ada umumnya sosialisasi atau seminar di sekolah atau bagaimana dihadirkan pembicara. Tapi saya berharap kegiatannya tidak kaku karena kebiasaannya adalah pembicara datang, bicara panjang lebar lalu diakhiri dengan pertanyaan selesai. Saya kira kita langsung masuk, duduk, bicara, diskusi, Anda mau apa, kita jawab situ.
Cara saya pikir gitu. Jadi langsung ada tindakan di situ tanpa harus menunggu dulu jelasan dulu, mungkin seperti itu. Karena Pak punya jawaban sudah mencakup untuk pertanyaan yang kedua, jadi Oke. kami lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa yang menurut Pak menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan kesehatan mental siswa? Awalnya saya sudah jawab ya. Jadi kalau ini untuk pertanyaan ini saya anggap saja saya mau bilang yang paling utama ya dari 3 hal yang saya sebutkan di pertanyaan pertama. Saya kira saya berfokus pada bagian tenaga guru. Saya kira ini bisa ditambah karena kesulitan juga kalau misalnya dari 2, lalu kami juga bukan dewa ya, maksudnya bisa menanggulangi keseluruhan karena kami juga manusia biasa, tentunya ada yang disibukkan dengan berbagai hal lainnya. Jadi kalau kiranya ada dengan ditambahkan justru lebih baik sehingga bisa mencakup ke beberapa siswa lain yang juga saat itu. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Terima kasih juga. Nanti sukses juga buat kegiatannya dan terima kasih sudah datang berkunjung dan bertanya. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai yang mewakili orang tua anak asrama, saya akan menjelaskan mengenai kesehatan fisik dan kesehatan mental anak-anak asrama. Yang pertama, kesehatan mental, di mana kesehatan mental itu ketika kami melihat anak-anak mentalnya kurang baik, di situ kami harus mendekatkan diri, memberi solusi dan memberikan semangat untuk mereka agar mereka tidak lagi untuk menjalankan tugas-tugas mereka sebagaimana sebagai anak berpendidikan, anak sekolah, dan sebagai kesehatan fisik di mana mereka kurang bersemangat dalam bekerja atau melakukan tugas-tugas mereka di sekolah ataupun di asrama. Di situ kami harus berusaha untuk memberikan semangat untuk mereka, memberikan ajaran yang baik untuk mereka sehingga mereka lebih semangat lagi, dan juga terlebih khusus mengenai fisik mereka harus lebih banyak istirahat, harus mempunyai energi fisik yang baik sehingga mereka bisa semangat, bisa melakukan tugas-tugas mereka itu dengan baik di asrama maupun di sekolah. Pertanyaan nomor 2, bagaimana Anda membantu anak asrama dalam mengatasi stres atau masalah emosional? Seperti yang saya katakan tadi, lebih mendekatkan diri dengan mereka, memberikan solusi kepada mereka agar mereka lebih memikirkan hal-hal positif sehingga rasa emosional atau stresnya itu tidak terlalu berlebihan, dan berani untuk menerima diri dan menerima sesama dalam hidup kebersamaan, dalam hidup doa, maupun di mana saja mereka berada. Di situ pasti mereka akan ketika mereka menerima sesama dan juga menerima setiap situasi apapun yang mereka alami, di situ rasa emosional dan rasa stres yang mereka alami itu akan hilang ketika mereka mengungkapkan semua emosional atau stres mereka, atau menceritakan setiap pengalaman yang mereka alami kepada sesama, dan sesama bisa menolong atau memberikan solusi yang baik untuk mereka. Di situ mereka akan lebih merasa nyaman dan tenang untuk menerima setiap situasi itu. Pertanyaan nomor 3, apakah Anda merasa cukup informasi tentang kesehatan mental anak asrama? Menurut saya secara pribadi sebagai mama asrama, saya merasa belum cukup untuk mengatasi mental mereka, tetapi saya akan berusaha dan terus berusaha lebih fokus dan lebih belajar untuk bagaimana belajar dari setiap mereka sehingga saya bisa memberikan solusi atau memberikan usul saran kepada mereka dari setiap anak yang saya merasa saya mampu untuk mengatasi setiap kesulitan atau tantangan yang mereka alami. Terlebih bagi saya setiap anak asrama memiliki
memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga kita harus belajar dari setiap mereka, dan kita harus tetap berjuang. Saya sebagai pribadi, saya harus tetap berjuang untuk belajar dari setiap karakter, sikap, dan tindakan mereka. Di situ ketika saya bisa menemukan setiap sikap mereka, saya akan berusaha untuk mendekatkan diri dengan mereka, sehingga saya bisa memberikan usul saran dan solusi yang baik untuk mereka. Itu terima kasih. Sekolah untuk lebih melibatkan orang tua dalam upaya mendukung kesehatan mental siswa. Dari kami sebagai orang tua, kami ketika melihat mental anak, dari rumah anak kami seperti ini, sehingga dari sekolah anak kami seperti ini. Maksudnya sikap atau tindakannya itu, mentalnya itu kan berbeda-beda antara rumah dan sekolah. Di situ kami harus antara sekolah dan orang tua harus sering-sering berkomunikasi, sehingga kami bisa mengambil solusi yang terbaik untuk anak kami, sehingga mereka tidak merasa tertekan, merasa malu, minder dengan sesama begitu. Sumber daya apa yang menurut Anda paling bermanfaat bagi orang tua dalam membantu anak-anak mereka menjaga kesehatan mental? Menurut saya, sumber daya yang paling utama dan terutama untuk kita mengatasi sikap mental anak, yaitu lebih banyak berkomunikasi, terlebih mereka yang merasa ada hal-hal yang mereka alami dalam masa lalu, itu kan juga mempengaruhi sikap mental anak. Ketika kita melihat anak-anak yang seperti itu, kita harus lebih banyak bertanya, lebih banyak berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan, sehingga dia merasa kita dekat dengan dia, dan dia bisa mengungkapkan apa yang dia alami itu kepada kita. Lebih-lebih orang-orang yang dia rasa paling dipercaya, itu yang pasti dia akan mengungkapkan semua apa yang dia alami. Yang paling terpenting komunikasi antara kita dengan anak, itu saja. Anda membicarakan tentang kesehatan mental dengan anak asrama. Kalau secara pribadi, saya harus lebih mendekatkan diri pada anak-anak yang saya rasa mereka itu dari pribadi saya itu mereka itu pendiam. Di situ kami lebih berusaha untuk komunikasi dengan mereka secara langsung, tanya-tanya pengalaman atau apa yang mereka alami dalam 10 hari itu. Di situ kami merasa ketika anak itu berani untuk berbicara, berani untuk berkomunikasi, kami merasa sangat terbantu bahwa anak itu merasa tidak sendirian. Ada orang-orang yang bisa membantu untuk menyembuhkan sakit macam emosional yang dia alami itu. Dia bisa mengungkapkan kepada orang yang dia percaya. Tanpa banyak terima kasih. Walaupun penjelasan saya kurang mendetail, tetapi saya berusaha untuk berpikir bagaimana cara saya untuk berbicara dan bagaimana saya untuk mewawancarai anak-anak saya untuk mengenai sikap mental, fisik, dan setiap keadaan yang saya alami bersama anak-anak.